Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Putri Gusnadila dari BB05 dengan NIM 2112978. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan artikel mengenai isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Nah, dengan judul di atas, seperti kita ketahui bahwa pendidikan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Namun, di tengah dinamika perubahan sosial, teknologi dan ekonomi, pendidikan juga menghadapi sejumlah isu yang kompleks dan menantang. Nah, salah satu isu utama adalah kesenjangan dalam akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara masyarakat kaya dan miskin. Nah, kesenjangan ini dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Nah, dari penelitian yang saya sampaikan tadi bahwa ada beberapa poin-poin yang dapat kita ambil. Pertama adalah kalian guru dan perkembangan psikologi peserta didik abad ke-21 yang mendukung pendidikan berkelanjutan. Keterampilan teknologi dalam era digital, guru harus mahir dalam menggunakan teknologi pendidikan seperti aplikasi pembelajaran online dan platform e-learning. Kenapa? Karena pada zaman sekarang ini dunia harus mengikuti perkembangan zaman, di mana anak-anak lebih akan tertarik belajar menggunakan media yang bersifat auditorial ataupun visual. Nah, pembelajaran dengan menggunakan alat yang berbasis teknologi ini dapat meningkatkan daya serap siswa terhadap pengetahuan dan menarik perhatian siswa untuk pembelajaran. Nah, yang kedua itu kemampuan adaptasi. Lingkungan pendidikan terus berubah dengan cepat. Oleh karena itu, guru perlu memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut. Mereka harus terbuka terhadap metode pembelajaran baru, kurikulum yang dapat diperbarui, dan perkembangan teknologi yang lebih relevan. Nah, yang kedua itu menggagas model pembelajaran yang lebih inovatif dan membangun generasi masa depan. Fleksibilitas dan keterlibatan siswa metode pembelajaran yang konvensional seringkali berfokus pada model pengajaran yang satu arah, di mana guru memberikan informasi kepada siswa tanpa banyak interaksi. Nah, teknologi dalam pembelajaran, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam pendidikan, serta pembelajaran yang kolaboratif, yaitu kemampuan untuk bekerja dalam tim dan berkolaborasi dengan orang lain merupakan keterampilan penting dalam dunia kerja modern. Nah, penilaian yang berbasis kompetensi pendekatan yaitu penilaian tradisional yang berpusat pada ujian tertulis seringkali tidak mencerminkan sepenuhnya kemampuan siswa tersebut. Nah, meningkatkan pembelajaran melalui pemanfaatan media dan alat peraga atau isu-isu tantangan. Aksesibilitas dan kesenjangan digital salah satu isu utama terkait dengan media dan alat peraga pembelajaran adalah kesenjangan dalam aksesibilitas yang ketersediaan teknologi. Validasi dan kualitas konten dalam menghadapi banyak konten yang tersedia secara online, kita sebagai guru perlu mampu untuk menilai secara validitas dan kualitas sumber daya pembelajaran mereka gunakan. Nah, pembatasan akses dan konten yang tidak sesuai di beberapa lingkungan pendidikan, ada kecenderungan untuk menerapkan pembatasan akses terhadap beberapa situs web dan konten online yang dianggap tidak sesuai atau tidak aman bagi siswa. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan penilaian yang holistik dan berkelanjutan. Kesesuaian dengan kebutuhan pembelajaran individu terhadap siswa memiliki gaya belajar, kecepatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Nah, siswa A dan siswa B bisa beradaptasi dengan pembelajaran secara berbeda karena mereka memiliki gaya belajar yang berbeda. Jadi, kita sebagai tugas guru harus mampu menyesuaikan model pembelajaran kita atau gaya pembelajaran kepada siswa. Kedua yaitu pembelajaran berbasis kompetensi dalam upaya meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntunan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Nah, banyak sekarang negara yang mulai beralih ke pendekatan penilaian berbasis kompetensi sehingga sekarang karena uh, penilaian berbasis kompetensi itu lebih dibilang akurat daripada yang lain. Yang terakhir yaitu pembelajaran formatif, yaitu alat-alat yang kuat dalam meningkatkan pembelajaran. Penilaian informatif memberikan umpan balik kepada siswa tentang bagaimana kemajuan mereka secara terus-menerus dan memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki dan mendorong refleksi diri. Nah, meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Aksesibilitas dan kesetaraan salah satu isu utama yaitu adalah aksesibilitas pendidikan bagi semua. Di daerah terpencil atau daerah miskin kita tidak bisa menutup mata bahwa sarana dan prasarana pendidikan seringkali kurang bahkan tidak memadai sama sekali. Hal ini dibuktikan
banyak sekali SD yang tidak memiliki gedung yang layak, tidak memiliki sarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua itu kualitas dan kondisi fisik bangunan. Banyak sekolah yang masih menghadapi masalah dengan kondisi fisik bangunan yang buruk, termasuk atap bocor, dinding retak, dan fasilitas yang tidak memadai. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu keefektifan pembelajaran dan juga dapat membahayakan siswa karena kalau dilihat dengan kondisi bangunan yang buruk akan berpotensi terjadinya seperti bangunan roboh atau sebagainya. Terakhir itu ketersediaan fasilitas dan perlengkapan pembelajaran dan yang memadai sangat penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Dan yang terakhir itu meningkatkan efisiensi dan kualitas pendidikan melalui administrasi sekolah yang efektif. Manajemen sumber daya yang efektif, yaitu manajemen sumber daya yang efisien adalah kunci dalam menciptakan lingkungan belajar yang berkualitas. Nah, kepemimpinan yang kolaboratif serta inklusif, yaitu kepemimpinan yang efektif, adalah kunci dalam menggerakkan perubahan positif dalam sekolah. Kebijakan yang berbasis bukti keputusan administrasi sekolah harus didasari pada bukti dan data yang kuat tentang apa yang efektif dalam meningkatkan pembelajaran siswa. Dan terakhir itu mengembangkan profesionalis yang berkelanjutan, yaitu pengembangan profesional staf administrasi sekolah adalah investasi yang penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Baik, sekian langsung presentasi saya mengenai artikel isu-isu pendidikan di sekolah dasar. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.